Di episode kali ini kita akan membahas tentang American English dan British English. Apakah kamu sudah mengetahui perbedaannya? Yang mana yang benar ya? Manakah yang harus kamu pilih? Dan yang mana yang bisa kamu gunakan dalam pekerjaan? Tahukah kamu bahwa ada perbedaan di antara kedua aksen bahasa Inggris ini? Ada beberapa persyaratan ejaan dan tata bahasa yang bervariasi, serta aksen dan terminologi yang berbeda. Kamu harus mengetahui perbedaannya, tetapi ini tidak berarti bahwa kamu harus mempelajari semuanya ya. Yuk, mari kita bahas. Terlepas dari keragaman dalam bahasa Inggris yang digunakan, semua penutur bahasa Inggris saling memahami satu sama lain. Kita sering melakukan aktivitas seperti menonton film, membaca buku, berkolaborasi dalam proyek, dan membaca berita dalam bahasa Inggris. Akibatnya, kita sering dihadapkan pada berbagai kosakata dan ejaan yang digunakan oleh penutur bahasa Inggris lainnya. Jadi, manakah yang harus dikuasai? Bahasa Inggris British atau bahasa Inggris Amerika? Itu tergantung pada alasan mengapa kamu ingin belajar bahasa Inggris. Kamu hanya perlu memperhatikan perbedaannya jika kamu sedang belajar untuk ujian bahasa Inggris, melamar atau kuliah di universitas di Inggris, atau bekerja secara profesional dalam bahasa Inggris. Dalam banyak kasus, kamu harus memperhatikan aturan ejaan dan tata bahasa, karena ini dapat merusak nilai atau bahkan reputasi kamu apabila tidak tepat pengucapan atau penggunaannya. Jika ini menggambarkan mengenai kamu harus benar-benar mempertimbangkan apakah bahasa Inggris British atau bahasa Inggris Amerika adalah pilihan terbaik untuk kamu. Perbedaan antara tata bahasa Inggris British dan Amerika sedikit lebih rumit. Perbedaannya kecil, tetapi signifikan. Kata kerja. To have. Misalnya, untuk berbicara tentang kepemilikan, bahasa Inggris British menggunakan kata kerja. To have got. Contoh. I have got a book. Sedangkan bahasa Inggris Amerika menggunakan To have. contoh. I have a book. Jadi, sebaiknya manakah yang harus dipilih? Yang benar adalah bahwa bahasa Inggris Amerika dan Inggris sangat baik. Memilih salah satunya adalah murni masalah selera. Beberapa orang menyukai aksen Amerika sejak mereka tumbuh dewasa dengan menonton film dan mendengarkan musik dengan aksen Amerika. Beberapa orang lebih suka bahasa Inggris British karena terdengar lebih formal. Kamu harus mempertimbangkan diri sendiri dan posisi kamu. Apakah kamu tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris? Kemudian tentunya menggunakan bahasa Inggris yang umum digunakan di sana. Namun, mungkin kamu berniat belajar di negara berbahasa Inggris. Yang mana? Jika itu Amerika, kamu harus belajar bahasa Inggris Amerika. Jika tidak, berkonsentrasilah pada bahasa Inggris British karena sebagian besar negara berbahasa Inggris lainnya mematuhi aturan tata bahasa dan ejaan British English. Apakah kamu memiliki banyak klien atau rekan kerja dari Amerika Serikat atau Inggris? Ini mungkin membantu kamu dalam menentukan apakah kamu perlu belajar bahasa Inggris Amerika atau Inggris. Kamu mungkin percaya bahwa satu jenis bahasa Inggris lebih sederhana dari yang lain, dan ini mungkin membantu kamu untuk memutuskan mana yang akan dipelajari. Hal ini membuat segalanya lebih mudah dipahami saat kamu belajar. Jadi berkonsentrasilah pada bahasa Inggris atau Amerika, tetapi perlu diingat bahwa ada aksen bahasa Inggris lainnya yang lain. Kamu tidak diharuskan untuk memilih satu dan kemudian tidak pernah menggunakan yang lain. Nyatanya,
Hal tersebut hampir tidak mungkin. Bolehkah mencampur bahasa Inggris British dan Amerika? Tentu. Misalnya, ejaan normal dalam bahasa Inggris Kanada dipengaruhi oleh pengaruh Inggris dan Amerika. Ejaan bahasa Inggris di Kanada mencampurkan norma-norma Inggris dan Amerika. Jika kamu seorang profesional komunikasi atau sekedar pembaca di Asia, kamu mungkin telah mengamati bahwa organisasi dan perusahaan tertentu tidak selalu menyadari perbedaan antara bahasa Inggris dan Amerika. Tetapi apakah penting jika makna yang lebih luas jelas? Ya, jika kamu peduli untuk memberikan arahan. Beberapa penutur asli bahasa Inggris sangat membela bahasa mereka dan akan memperdebatkan metode mana yang benar dan mana yang salah. Namun demikian, sebagian besar, kamu tidak perlu khawatir dengan wacana ini, perselisihan ini, atau percakapan tentang bahasa Inggris siapa yang lebih baik atau bahasa Inggris siapa yang benar atau salah. Yang penting adalah kamu terus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu dan berlatih berbicara secara efektif dan meyakinkan. Pahami bahwa ada banyak jenis bahasa Inggris dan tidak perlu bingung atau cemas karenanya. Dan begitulah adanya. Tetap semangat untuk terus berlatih ya, agar kemampuan bahasa Inggris kamu semakin meningkat.